Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ika Tamara Dewi dapat hadir di hadapan pemirsa Lingkar TV dalam acara Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Acara ini merupakan kolaborasi antara Lingkar TV bersama dengan Fakultas Syariah IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema aurat wanita dalam pandangan Islam. Nah, untuk para pemirsa Lingkar TV dimanapun berada yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung mendroping pertanyaan ke media sosial kami, ke Instagram, yaitu @lingkartv. Nah, sudah bersama saya, narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu dosen dari Fakultas Syariah IAIN Kudus. Beliau adalah Dr. Irzum Farihah, SAG MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Irzum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga selalu sehat ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya, amin. Untuk kesempatan kali ini Bu Irzum, kita akan membahas mengenai aurat wanita dalam pandangan Islam. Nah, aurat ini kan sebenarnya dalam Islam harus ditutup dengan pakaian. Namun beberapa dari masyarakat masih yang suka mengumbar auratnya. Nah, untuk awalan mungkin dapat dijelaskan terkait apa saja sih aurat dari wanita dan adakah dalil dalam Al-Quran yang membahas tentang aurat itu? Monggo. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berbicara tentang aurat wanita, bahwa sebenarnya kalau kita merujuk dari sejarah pra-Islam, aurat wanita itu sudah dilakukan pada pra-Islam atau menutup jilbab itu sudah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ya. Kalau berbicara aurat sendiri, kalau kita mulai dari Nabi Adam, waktu itu Nabi Adam diturunkan kemudian bersama Ibu Hawa, itu belum menutup aurat. Ya. Ketika Nabi Adam ketika Nabi Adam berada di surga, akhirnya diperintahkan untuk menutup aurat ya di sana. Kemudian kita flashback kepada pra-Islam. Pra-Islam menutup aurat itu sebenarnya itu bukan menutup aurat, tapi kalau dikonotasikan dengan saat ini menutup aurat itu adalah menggunakan jilbab. Saat itu masyarakat pra-Islam sudah menggunakan jilbab, kalau mereka mengatakan ya, menggunakan kerudung. Namun menggunakan kerudung di sini mereka tidak menutup secara keseluruhan. Jadi saat itu mereka menggunakan kerudung itu hanya diselamperke atau ditaruh di atas kepala saja. Nah, kemudian kerudung ini menjadi hal yang biasa atau menjadi tradisi, karena dengan kerudung itu akhirnya orang dianggap secara status sosial menjadi baik, seperti itu. Kemudian setelah Islam datang, ketika Islam datang ini ternyata kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah tersebut dilanjutkan karena adanya turun satu ayat terkait dengan kewajiban menutup aurat, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna fi jalabibihinna. Lah, di sini akhirnya ada kewajiban untuk setiap wanita, khususnya umat Islam, menutup aurat. Di sana dikatakan, wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istri kamu, kemudian kepada anak-anak kamu, dan wanita-wanita atau istri-istri orang mukmin atau wanita-wanita muslim. Ya. Untuk apa?
untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Lah ini baru ada perbedaan. Kenapa demikian? Karena pra-Islam itu sendiri perempuan-perempuan jahiliyah itu cantik-cantik, Mbak. Cantik-cantik, putih, tinggi, semampai. Kemudian jilbabnya hanya diselampir saja. Mereka tidak menutupi lehernya yang jenjang gitu ya. Yang kemudian putih, kelihatan leher dan dadanya masih terlihat begitu saja. Akhirnya di sini turun perintah tersebut. Turun perintah kepada umat Islam, perempuan-perempuan Muslim untuk menutup aurat. Seperti tadi, untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jangan jilbab itu, jangan selendang itu ya. Ada orang yang mengatakan ini sebagai selendang. Itu hanya menutupi kepala saja, tapi leher sama dadanya masih terlihat. Disuruh menutup semuanya. Lah, mulai itulah diperintahkan menutup aurat. Seperti itu. Nah, jika kita berbicara terkait turunnya ayat ya, Bu. Iya. Nah, itu apa sih yang mendasari turunnya ayat tersebut untuk menutup seluruh aurat itu tadi? Iya, karena dasar turunnya ayat itu karena tadi kebiasaan masyarakat jahiliyah, perempuan-perempuan jahiliyah. Ini kalau bahasa Jawanya itu ngeler auratnya gitu ya. Kecantikan mereka itu dilihatkan, dipertontonkan. Karena bagi mereka itu ketika menggunakan jilbab, menggunakan kerudung yang hanya diselampirkan di kepala, itu menunjukkan status sosial juga. Tapi satu sisi ini kan masih terlihat aurat-aurat yang sebenarnya itu tidak diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram kita. Seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana sih mungkin kapan ya waktu wanita itu menutup aurat? Apakah ada waktu-waktu tertentu ketika keluar rumah atau mungkin setiap saat harus menutup aurat seperti mungkin? Iya. Terkait dengan kapan wanita muslimah itu harus menutup aurat, ini juga perlu kita ketahui. Tidak kemudian tidak tergantung tempat ya Mbak ya. Karena di rumah juga kadang terdapat ada orang yang bukan mahram kita. Jadi kita lihat dulu menutup aurat itu kepada siapa? Kalau pembagian menutup aurat kepada Allah, di hadapan Allah, dan menutup aurat di hadapan yang bukan mahram gitu ya. Nah, yang pertama kalau kepada Allah menutup aurat itu semua ini adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan kepada yang terkait dengan mahram di sini, kalau mahram kita ini siapa? Itu dijelaskan dalam An-Nur ayat 31. Nah, terkait dengan kapan kita menutup aurat, ya yang kedua tadi yang bukan mahram itu tadi ada perbedaan pendapat juga. Kalau dari pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa aurat perempuan itu mulai pusat sampai dengan lutut. Itu kepada mahramnya ya, pada mahram. Mahram itu yang tersebut dalam ayat An-Nur ayat 31. Nanti kemudian yang menurut Maliki itu aurat perempuan terhadap mahramnya itu seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan, kepala, leher gitu ya, sama kaki itu. Jadi ini yang menjadi perdebatan juga di antara ulama ya, perdebatan terkait dengan aurat perempuan itu sendiri. Lah, mahram kita itu siapa? Lah, mahram kita itu kalau di An-Nur ayat 31 itu bahwa mahram kita itu adalah suami kita. Kemudian bapak ya, kemudian bapaknya suami, mertua, kemudian anak laki-laki kita, kemudian paman, kemudian budak ya, budak, kemudian keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, kemudian pelayan laki-laki kita yang tidak mempunyai syahwat. Seperti itu. Itu yang sudah dijelaskan dalam An-Nur ayat 31.
berbicara mengenai akad wanita dalam pandangan Islam ini sangat seru sekali ya, Bu, ya. Namun kita harus jeda sejenak. Sebentar lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Kembali lagi di Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Masih bersama narasumber kita, Ibu dosen Irzum Farihah yang akan membedah lebih dalam lagi mengenai aurat wanita dalam pandangan Islam. Tadi kita sudah berbincang mengenai aurat wanita, kemudian batasan-batasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu, mengenai mengapa sih wanita harus menutup aurat? Padahal kan saat ini sedang berkembang banyak skincare, perawatan dan lainnya. Ada yang bilang begini, saya sudah capek-capek sudah mengeluarkan banyak uang untuk perawatan skincare, tapi mengapa kok saya ini malah disuruh untuk menutup aurat seperti itu? Dari hukumnya seperti apa, Bu? Kalau kita lihat ya, antara skincare dengan menutup aurat itu ada dua hal yang berbeda. Ya, skincare itu kan untuk kesehatan kulit kita, tubuh kita, dan sebenarnya Islam juga nggak mempermasalahkan itu. Islam juga memberikan keleluasan untuk umatnya untuk menjaga dirinya selama itu tidak keluar dari syariat. Ya, itu satu hal, bahwa menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan kulit itu sah-sah saja. Itu hak masing-masing individu. Namun menutup aurat, apakah menutup aurat ini akan mengganggu skincare yang tujuannya tadi untuk kesehatan kulit dan kesehatan tubuhnya, mungkin seperti itu? Ini kan dua hal yang berbeda. Menutup aurat itu sendiri kan apa? Yang ditutup itu bagian mananya? Kalau kita melihat dari salah satu madhab, muka kita kan masih bisa terlihat. Nah, ketika kita juga sebagai pendai gitu ya, seorang dai ya. Kalau umpamanya dengan daiyah tersebut penampilannya akan lebih menarik, tapi lagi-lagi niatannya jangan untuk riya, ya, tapi untuk kesehatan kulit atau kesehatan tubuh itu sendiri, menjaga nikmat Allah, ya. Ketika tetap skincare pun bisa menutup aurat, bisa mungkin sekarang itu model jilbab yang beragam. Tapi yang perlu diperhatikan adalah batasan menutup aurat. Jangan kemudian jilbab itu, maaf ya Mbak, saat ini katanya pakai jilbab, tapi maaf dengan pakaian yang melepat gitu ya, kayak lepat gitu. Kemudian jilbabnya nggak diperhatikan. Ternyata pakaian sudah melepat, ternyata bagian leher itu ke bawah, jilbabnya diangkat, akhirnya leher dan dadanya masih terlihat. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, dengan demikian
monggo ketika mau skincare, monggo untuk kesehatan tubuh dan kesehatan kulit, monggo silakan. Tapi kalau menutup jilbab itu juga tetap harus dilaksanakan. Ya. Sangat jelas sekali ya penjelasan dari Bu Irsum ini. Antara perawatan skincare dengan hijab ini dua sisi yang berbeda. Iya. Nah, meskipun kita sudah melakukan skincare, perawatan, tapi tetap kewajiban kita untuk menutup aurat itu harus selalu dilaksanakan, Bu. Iya. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membuka question box di media Instagram kita, Lingkar TV. Ini sudah ada yang masuk pertanyaannya, Bu. Begini pertanyaannya. Saya memiliki teman dekat perempuan sama muslim. Dia sholatnya rajin, ibadah yang lain juga rajin. Tapi sampai sekarang masih belum mengenakan hijab atau belum menutup aurat secara sepenuhnya. Apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai teman dekat agar dapat dia ini menutup auratnya tanpa menyinggung perasaannya? Bagaimana? Iya, mungkin sebagai teman risi gitu ya. Iya. Dan kemudian ngeman, sholatnya ape gitu ya. Orangnya baik, tapi belum mau menutup aurat. Tapi teman ini juga nggak mau sampai menyinggung perasaan temannya. Jangan sampai mengingatkan kemudian menjadikan pertemanan itu tidak baik. Ya, sebenarnya di dalam ajaran kita pun sudah disampaikan. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain itu dengan cara yang baik. Itu dalam An-Nahl 125 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini bisa dipakai bahwa sebenarnya ketika kita ingin mengingatkan orang lain gitu ya, harusnya dengan cara bijak. Bijak di sini harus tahu situasi dan kondisi. Kapan kita harus menyampaikan tadi pesan-pesan untuk agar teman kita mau berhijab tadi ya. Bil hikmah, dengan bijaksana. Kemudian juga di dalam An-Nahl ini disampaikan wal mau'izatil hasanah. Dengan ucapan atau mau'idhah hasanah itu sendiri, yaitu mau'idhah hasanah kalau dalam bahasa akademiknya ini ada pihak konseling gitu ya, ada konselingnya. Kemudian yang ketiga mujadalah tapi yang dialog, diskusi. Kita ajak diskusi dengan pelan-pelan teman ini. Tapi di dalam Islam sendiri tidak hanya diskusi saja atau kemudian berdebat untuk mencari menang kalah saja, tidak. Tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, sehingga pesan-pesan Islam ini akan sampai kepada orang yang akan kita sasar gitu ya. Jadi mengingatkan tanpa harus menyakiti, karena nanti kalau menyakiti efeknya banyak, merusak pertemanan, dan juga pesan yang akan kita sampaikan juga tidak akan diterima. Seperti itu. Terus satu lagi, Mbak, sebenarnya orang muslimah kenapa sih kok harus menggunakan menutup aurat ya, menutup aurat itu? Bagi mereka yang belum menutup aurat, pada akhirnya kita semua akan mati. Ketika kita meninggal pun, mayat perempuan itu pun nantinya akan ditambahkan satu helai kain jilbab. Ya. Meskipun itu bagi perempuan yang tidak menggunakan jilbab sebelumnya, tapi ketika dia meninggal dan kemudian dikafani, itu akan ditambahkan jilbab. Ini menunjukkan bahwa perintah jilbab atau menutup aurat itu adalah wajib. Gitu. Masya Allah, ya sangat jelas sekali penjelasan dari Bu Irsum ini mengenai aurat wanita yang harus benar-benar dijaga ya Bu. Iya. Bahkan sampai akhir hayat pun itu diperhatikan dalam Islam. Iya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang cukup menarik Bu. Kalau ada seorang wanita muslim maksudnya meninggal dalam keadaan yang belum berhijab, itu hukumnya seperti apa Bu? Kalau terkait dengan hukum wanita yang sudah meninggal, itu
kalau di sini saya nggak berani untuk menjudge gitu ya. Oh, iya. Iya, itu adalah urusan Allah dengan hamba atau orang yang yang tadi tidak melaksanakan aturan agama tadi. Yang jelas menutup aurat itu menjadi kewajiban bagi setiap muslimah dan itu jelas secara nas. Dan sebenarnya ada efek sosial dan efek psikologi juga ketika kita melaksanakan aturan agama ini dengan baik dan benar. Ketika kita menutup aurat dengan benar, saya kira akan mengurangi juga pelecehan, akan mengurangi juga pemerkosaan dan yang lain-lainnya itu hal-hal yang sifatnya menuju kemadharatan. Ya. Namun perlu diingat juga kalau seakan-akan perempuan itu wajib menutup aurat ketika nanti ada pemerkosaan ini nantinya gara-gara perempuannya gitu ya. Sebenarnya di An-Nur ayat 30 itu juga ada perintah bagi laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Jadi saling ya. Islam itu begitu adil. Antara laki-laki dan perempuan itu posisinya sama. Dalam hal apa? Dalam hal menundukkan pandangan, dalam menjaga etika pergaulan itu sama sebenarnya. Bagaimana kita bisa menggunakan relasi ini dengan baik, begitu. Ya. Alhamdulillah sangat mencerahkan sekali, memahamkan sekali kepada kita semua dan mungkin pemirsa di rumah juga lebih paham mengenai tata cara menutup aurat bagi wanita. Nah, sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara ini, Bu Irzum. Iya. Sebelum kami tutup, mungkin ada pesan untuk para pemirsa di rumah terkait dengan menutup aurat. Iya. Terima kasih para pemirsa Lingkar TV yang dirahmati oleh Allah, bahwa sebenarnya menutup aurat itu menjadi kewajiban bagi muslimah. Maka menutup aurat ini adalah perintah agama, bukan kemudian menutup aurat ini sebagai hal budaya atau menjadi status sosial, dan jangan juga dianggap ini adalah sebagai gaya hedon gitu ya. Tapi ingat kembali bahwa sebenarnya basis dari menutup aurat ini adalah ajaran agama. Ketika kita bisa melaksanakan ajaran agama ini dengan baik, maka insya Allah hal-hal kemadharatan yang ada di sekeliling kita akan juga dijaga oleh Allah. Gitu. Masya Allah. Dari saya. Terima kasih Bu Irzum. Sama-sama. Semoga perbincangan kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Dan akhirnya itulah perbincangan kami dengan Bu Irzum mengenai aurat wanita dalam pandangan Islam. Akhir kata, saya Ika Tamara Dewi mewakili seluruh rekan yang bertugas pada saat ini. Mohon undur diri, semoga kita dapat bertemu lagi dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!